pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Suara Jelas saya jelas ya ya. dokter ya? Waalaikumsalam. Oke. Dokter, gimana nih kabarnya sekarang Alhamdulillah dokter? baik, selalu sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, selalu sehat. Mm-mm. Amin amin. Karena di masa pandemi ini kita jadi sedikit-sedikit Mm-mm. takut ya dok ya, mau kemana-mana harus persiapannya ekstra gitu ya dok ya. Mm-mm. Oke. Iya. Oke, dokter, kali ini lagi sibuk apa nih, Dok? Di masa pandemi seperti ini, Mm-mm. aktivitas yang dilakukan sehari-hari Eh, apa, Dok? Ya biasa sih Mbak ya. Intinya sih dari awal pagi. Sekarang kalau dulu udah dulu jarang olahraga, sekarang mulai olahraga, gitu Mbak. Minimal menyempatkan diri untuk Oh, menghirup oke, oksigen di pagi oke. hari gitu. Terus mulai switch, udah tahu sendiri kan, aku sekarang udah mulai switch ini makan, switch makan, jadi diatur dietnya, mulai diatur Ah, gitu. Terus oke, habis itu ya udah kalau keseharian aktivitas ya seperti biasa ya ada apa di rumah sakit ke kampus gitu ya. Enggak, itu aja di rumah sama anak-anak. Ya. oke. Oke, jadi sekarang sudah berubah ya, mungkin pola hidupnya jadi lebih sehat, tambah olahraga, makan makanannya juga dijaga Iya. agar bergizi. Oke, oke, kita langsung saja nih dok, ini karena mulai banyak yang sudah mulai Mm-mm. bertanya nih dok. Nah, di era pandemi seperti ini, tentunya mom di rumah itu sempat merasa Mm-mm. cemas nih dok, terkait apakah aman sih saat hamil, kemudian memasuki Mm-mm. trimester pertama, memasuki trimester kedua, ketiga, dan menjelang persalinan. Nah, kali ini kita akan bahas secara tuntas dengan pakar kita, Dr. Nurfianti, spesialis obstetrik Mm-mm. ginekologi Persada Hospital. Mm-mm. Oke, dokter, ini kita bisa sedikit dijelaskan nih dok terkait dokter kan selama ini Mm-mm. melayani pasien ya dok. Nah, menanggapi kecemasan ibu-ibu yang Mm-mm. datang, kemudian periksa, kemudian Mm-mm. merasa cemas di masa pandemi seperti ini karena ibu hamil kan Mm-mm. tergolong rentan ya dok. Nah, seperti itu Iya. bagaimana nih dok cara menghadapi Iya, ibu-ibu yang intinya seperti ini? sih ibu hamil itu meskipun nggak lagi pandemi ya Mbak ya, nggak lagi pandemi, ibu hamil tuh pasti ada aja yang dipikirin. Itu sudah pasti dari dulu. Entah itu kalau mikirnya itu gimana hamilku, gimana anakku, gitu kan, perkembangannya sehat apa enggak. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi begini gitu. Kalau di pandemi ini memang kita intinya sih harus ekstra untuk menjaga kondisi tubuh. Karena yang kita hadapin ini kan viral yang udah nggak kelihatan mata gitu. Terus ya intinya kita proteksi di dalam. Nah, terus gini, jadi yang pertama yang kita sampaikan ke ibu sih, intinya itu tetap positive thinking, ya. Positive thinking, tenang, nggak boleh mikir yang macam-macam, aneh-aneh, segalanya sesuatunya itu kita pasrahkan sama yang di atas, tapi tetap kita berusaha. Jadi yang pertama ya, tadi saya bilang dari awal, pokoknya kalau trimester pertama masuk hamil, itu karena dia awal-awal pembentukan organ tubuh bayi gitu ya, apa yang bisa kita upayakan gitu kan, ya tetap kita harus menjaga, yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga konsumsi makanan yang sehat. Nah, tidak menutup kemungkinan kan di ibu, oh alasannya ini dok, apa saya kan lagi mual muntah, saya pusing nggak bisa makan ini. Ya benar, justru itu sebenarnya ada mual muntah itu ada hikmahnya, itu kan ada faktor proteksi di situ gitu kan ya, jadi nggak usah terlalu dicemaskan, udah disyukurin aja sudah gitu. Jadi itu alhamdulillah faktor proteksi di situ. Jadi kita intinya berusaha semaksimal mungkin makan itu ya intinya yang bergizi, intinya gitu ya. Terus tetap jaga kondisi dengan olahraga juga, ya. Jadi intinya tenang, berusaha. Oke. Nah, terus sama yang pasti hindari paparan dengan cara apa? Ya dengan cara kita harus pakai masker kan. Terus kalau emang kira-kira udah ada yang nempel atau apa, yo harus wajib cuci tangan sering-sering gitu. Udah jaga jarak. Nah, gitu. Jadi tenang ya, tenang aja. Dan dinikmatin. Oke, Positive tetap thinking itu positive yang thinking ya penting, iya. dok. Iya. Hmm, betul, betul. Oke. Ah,
Nih dok, terkait interval Mm-mm. pemeriksaan nih dok. Nah, di masa pandemi ini apakah ada perubahan ya dok? Kontrol ke rumah sakit seperti Mm-mm. apa antara sebelum pandemi dan Mm-mm. setelah masa pandemi Iya, seperti itu kalau dok? saya Gimana dok? pribadi ini demi menjaga ya Mbak ya, demi menjaga baik itu ibu Hmm. hamilnya maupun di lingkungan sekitar di rumah sakit juga. Jadi ibu hamil lebih aman sih sebenarnya memang ada batasan. Dalam arti batasan ini menyesuaikan dari kondisi, misalnya kayak yang kita lakukan di rumah sakit ini gitu ya. Kita membatasi itu dengan cara Hmm. di ruang tunggu gitu kan kita batasin, oh ada jaraknya kayak begitu ya kan. Terus oh jamnya nanti Hmm. disesuaikan nanti kira-kira datang jam segini, nah gitu. Jadi menyesuaikan tergantung. Terus untuk misalnya oh yang praktek di rumah misalnya, nah itu kita harus melihat ya apa namanya batasannya kira-kira di jumlah kayak atau apa gitu. Jadi ini ada batasan. Nah, terus kemudian yang itu untuk masalah lokasi ya. Untuk mengenai masalah kunjungan, memang secara resmi dari apa namanya dari POGI sendiri juga sudah menyarankan lebih aman memang dikurangin untuk kunjungannya gitu kan. Yang awalnya dia bisa setiap bulan sekali gitu ya. Jadi bisa sekarang itu dikurangin di semester pertama cukup sekali aja atau 2 kali. Yang pertama kan bisa untuk konfirmasi, oh saya benar hamil nggak gitu. Nanti untuk yang bulan berikutnya bisa diulangin sekali lagi untuk mengetahui dia perkembangannya tumbuh atau enggak. Jadi cukup itu aja di semester pertama. Terus kemudian untuk yang nanti masa kedua, ini kan biasanya memang sudah mulai berubah ya, ritmenya ibu hamil sudah mulai lebih seger daripada yang awal. Nah, itu dia biasanya lebih semangat-semangatnya untuk kontrol. Tapi justru di semester 2 ini lebih aman jaga jaga kesehatan gitu ya, kurangi paparan. Jadi malah anjurannya itu malah sekitar ya sekali aja 2 kali gitu aja udah maksimal gitu itu dari anjuran padahal kalau sebenarnya kalau secara rutin dia idealnya kan bisa sampai 4 kali kan kalau dimulai dari semester 2 itu semester 2 itu dimulai di start di antara 14 minggu jadi dari 14 18 22 24 tadi 4 kali ya bisa 4 kali atau 5 kali nah baru nanti di semester 3 itu yang biasanya juga lebih sering lagi, biasanya tiap 2 minggu sekali gitu kan. Ini dimampatkan jadi hanya sekitar 3 atau 4 kali aja gitu. Jadi biasanya lebih-lebih dari itu kan. Jadi Oke, 3 sampai. cukup di kita sekitar antara di 28, di antara 34, 36, sama di antara 3 kali di 36 sampai 40 itu. Untuk kalau misalnya dia sudah lewat ya baru sekali di 3 tempatnya di Oke, situ. oke. Udah itu Mbak. Jadi batasannya itu satu dari kedatangan Hmm. sama lokasinya tergantung ya. Gitu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, dokter. Nah, ini terkait Mm-mm. multivitamin nih, dok. Apakah ada perbedaan antara pemberiannya Mm-mm. sebelum dan di masa Uh, pandemi seperti ini, dokter? Gimana tuh, uh, dok? konsepnya kita harus tahu dulu ya vitamin itu fungsinya buat apa gitu kan. Pokoknya intake Hmm. selama kehamilan yang utama itu tetap makronutrien ya Mbak ya. Tetap makronutrien. Itu apa gitu kan. Kalau misalnya punya buku pink itu kan ada di buku pink itu ada gambar, ada piring itu loh Mbak. Saya sering KIE ke pasien-pasien saya. Ini loh Bu, contohnya gambarnya ada gambar piring. Ya. Pokoknya ibu itu kalau diasumsikan sekali makan tuh separuh itu perbanyak di buah sama sayur. Nah, Heeh. separuhnya lagi perbanyak di lauk sama karbo. Jadi komposisinya itu intinya yang makronya dulu yang utama dia apa namanya dicukupi dulu. Nah, terus Oke. selama kehamilan ini yang umum ya, dari batasin gula, batasin garam, batasin minyak. Kalau minum itu terbanyak di air putih. Oke. Terus susu gimana susu? Banyak nanya, dok susu gimana dok? Saya nggak bisa minum susu gitu kan kadang gitu. Susu sebenarnya itu tidak tidak wajib. Nah, Tidak wajib ya, karena selama dia terpenuhi dengan makanan, insya Allah sudah cukup. Nah, sekarang balik lagi ke vitamin. Nah, vitamin itu isinya apa gitu kan? Nah, vitamin itu memang dibutuhkan sama ibu hamil dan memang wajib. Dan yang wajib itu sebenarnya yang dominan utama adalah ini Mbak, asam folat, kalsium, Fe itu ya, pola.
kalsium, IV, sama kalau ini apa DHA itu tambahan. Nah, itu memang suplemen yang memang dibutuhkan untuk tambahan karena bisa jadi dari makanan itu kadang belum tercukupi. Karena kan ibu hamil kan lebih ekstra kan ininya konsumsinya. Nah, itu tetap diminum boleh. Dosisnya ya menyesuaikan 1 kali sehari sebenarnya sudah cukup. Nah, sekarang nanya lagi gimana kalau pandemi gitu kan? Nah, kalau pandemi itu ada yang bilang, aduh fit C-nya harus dosis tinggi gitu, dosis fit E-nya harus dosis tinggi gitu kan. Sampai sejauh ini ya, saya memang belum ada penelitian yang melakukan sendiri gitu, belum. Tapi saya ngikutin webinar-webinar ilmiah dari ya senior-senior, dari guru-guru gitu. Belum ada pembuktian yang secara detail, apalagi juga ini kan masih baru ya. Jadi vitamin C dosis tinggi high dose pada kehamilan, fit E pada kehamilan itu memang belum terbukti secara nyata bisa berpengaruh langsung pada kehamilan. Fungsinya sejauh ini adalah untuk daya tahan tubuh ibu, seperti itu. Jadi tidak berekuvalen langsung gitu, ekuivalen langsung gitu Mbak ya. Boleh dikonsumsi, boleh banget dikonsumsi, tapi kita jangan berpersepsi juga bahwa itu kita tergantung sama itu, wajib gitu, enggak gitu. Begitu. Aduh, kepanjangan ya. Ya. Enggak nih dok, dari sahabat atau netizen itu biar terbuka nih wawasannya. Oh jadi gitu, nggak begitu terlalu cemas. Oh saya harus banyak makan vitamin nih biar nggak ini nggak itu. Akhirnya kan dengan seperti ini terjawab oleh Dokter Nurfianti. Oke, ini kita akan mulai ke Q&A ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari IG yang sudah kita buka kemarin nih. Ini dari akun Elisa Queen. Apakah ibu yang akan melahirkan di masa pandemi jika terdampak COVID perlu karantina, dok? Nah, gimana nih, dok? Usia kalian berapa ini? Soalnya tergantung usia, Mbak ya. Ini Oke, ini ada yang tanya juga nih dok, mungkin bisa satu pertanyaan ini lagi hamil muda ternyata positif COVID. Nah, saya harus bagaimana? Mungkin satu ini ya dok ya. Jadi gini, kalau hamil muda positif COVID gitu ya. Jadi intinya gini, sampai saat ini secara overall, secara klinis ya, belum memang ada yang membuktikan bahwa COVID itu berdampak langsung pada kondisi bayi. Jadi Jadi misalnya nih ibunya sudah positif COVID di akhir-akhir kan banyak ketahuan kan di akhir ya. Akhirnya ibunya positif gitu. Nah pada bayi itu juga masih dilihat-lihat tuh diperiksa itu rata-rata nggak selalu positif, Mbak. Jadi makanya perlu dipisahkan. Dipisah itu juga untuk menjaga ibunya yang masih positif ini dia nggak menginfeksi ke bayinya karena dia rentan. Karena saat diperiksa itu bayi itu dari informasi ya, saya ini dari info-info webinar-webinar ilmiah itu memang belum terbukti secara pasti terdampak gitu. Yang di trimester 3 yang dievaluasi. Nah terus sekarang gimana kalau di trimester pertama? Nah di trimester pertama itu intinya sih gini, kalau pertama kehamilan itu kan memang masih proses pembentukan ya, proses pembentukan organogenesis itu yang pasti dikhawatirkan sekali positif resiko ke bayi ada teratogenik gitu. Nah intinya gini, ibu kalau emang sudah positif COVID, kan kita harus lihat dulu dia ada gejala atau enggak, gitu kan. Kalau memang dia ada gejala, maka dia memang harus penanganan. Ya, tadi kan dia lihat gejalanya ringan, sedang, berat. Nah, maka dia harus diterapi. Terapinya berarti ya ke rumah sakit, ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya dia tanpa gejala, usahakan semaksimal mungkin dia tidak jatuh ke gejala yang lebih berat. Gitu. Dan dia tidak menulari orang di sekitar. Karena kalau orang sekitar dia juga kena, gitu ya. Misalnya dia akhirnya sudah sembuh, sudah membaik, beberapa itu terjadi reinfeksi lagi gitu. Dan ketika dia reinfeksi, resikonya adalah kehamilan itu bisa jadi lebih berat gejalanya. Seperti itu. Jadi kalau di awal-awal begitu, tergantung gejalanya seperti apa. Nah, kalau trimester kedua sebenarnya hampir sama.
Kalau misalnya dia di 1 sama 2 ini yang membedakan nanti di sini. Setelah dia sudah sembuh gitu ya, nanti kan perlu dia sembuhnya dari mana? Dari pemeriksaan apa ini namanya? Swab ya, untuk menentukan dia aktif atau enggaknya gitu kan. Misalnya nanti ternyata dia hasilnya swabnya dia masih positif, maka kita memang perlu melakukan rujukan setelah beberapa kali evaluasi ya ke rumah sakit yang memang dia melayani tata laksana COVID karena dia khusus terapinya, ruangannya khusus dan tindakan terapinya khusus plus bayinya pun nanti treatmentnya khusus seperti itu. Makanya kalau kita harus melakukannya di rumah sakit rujukan. Terus kalau misalnya dia dari hasil swab ternyata dia sudah negatif gitu ya, udah nggak ada masalah, ya monggo. Jadi artinya dia sudah nggak aktif. Nanti kan ada cross check lagi. Jadi penentuan usia kehamilannya kapan itu tuh menentukan nanti kira sempat swab atau enggak. Tata laksananya nanti evaluasi lagi penentuannya di situ. Tergantung usia kehamilan berapa. Ya. Berarti harus berhati-hati ya Bu, untuk ibu-ibu yang akan persalinan, trimester 3 berusia berapapun itu memang harus lebih prepare lagi Iya, ya, banget lebih ekstra. ini. Oke, pertanyaan berikutnya nih Dok, ini dari Tata Gung. Nah, ini pertanyaannya lucu nih Dok. Dok, kalau hamil di pandemi seperti ini, bagaimana Dok? Apa sarannya boleh atau menunda dulu hamilnya Dok? Nah, gitu. Dok? Sebenarnya belum pernah hamil nggak sih Mbak? Mbak tanya tadi. Kalau sudah pernah hamil, itu pasti ngerasain sendiri gimana hamil itu. Jadi awal-awal itu Mbak ya, misalnya dia memang ada gangguan mual, muntah, aduh rasanya tuh nggak enaknya setengah mati gitu Mbak. Berarti nggak ada intake yang masuk gitu kan ya. Belum lagi kecemasan, ada pandemi begini. Jadi itu kalau memang udah pernah tahu, itu bisa ngerasain, aduh kayaknya kalau memang hamil di masa pandemi kayaknya ada lebih ekstra gitu kan ya. Jadi makanya nanti Mbaknya udah pernah hamil belum gitu. Kalau memang belum, memang kita menyarankannya sebaiknya ditunda aja, sebaiknya ya. Tapi kalau memang sudah jadi ya sudah. Ya sebaiknya. Ya berarti harus ya diterusin kita ya, Dok, nggak mungkin lah Mbak apain. Aduh saking parnonya akhirnya digugurin. Aduh nggak boleh. Oke. Kalau mungkin ada orang-orang yang tipe hamilnya itu kayak ngebul gitu, ya kalau, berarti aman-aman aja ya. Kalau ngebul sih, wah alhamdulillah Mbak, enak itu. Enak. Kalau kondisinya lagi nggak fit terus, ya berarti trimester pertama. Ya, itu trimester pertama itu loh Mbak. Pertama mau fit kena paparan, kan waduh wes cepet itu kenanya. Aduh jangan sampai deh pokoknya. Alhamdulillah. Sampai jangan baik. Amit-amit ya Dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini Dok dari akun @yurieka. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk ibu hamil saat akan melahirkan secara sesar di masa pandemi ini Dok? Kalau untuk persiapan sebenarnya untuk proses persalinan sebenarnya sama aja, selama dia negatif ya. Nggak ada maksudnya ya standar lah. Cuma nanti di beberapa rumah sakit, tergantung rumah sakit ya Mbak ya masalahnya. Ada persiapan khusus yang perlu ditanyakan di masing-masing dokter dan masing-masing rumah sakit. Kan ketentuannya bisa berbeda-beda. Ada yang dari rumah sakit dia maunya pasiennya aja yang diperiksa gitu kan. Ada lagi sama penunggunya. Nah, ada yang begitu Mbak. Jadi pemeriksaan untuk itu terutama yang saya tahu ya di Jakarta juga itu kan kalau di sana wajib swab, bukan rapid lagi gitu. Swab, penunggunya pun wajib swab. Saya sampai wajib swab kalau gitu, amazing. Iya. Nah, itu kan tergantung jenengan mau ibu mil ini mau persalinan di mana. Jadi perlu diketahui. Jadi masing-masing protapnya tuh beda-beda. Nah, tapi intinya untuk safe sebelum persalinan ya sebisa mungkin screening terlebih dahulu. Screening terlebih dahulu itu untuk tahu saya ini kira-kira positif nggak ya gitu kan. Soalnya kan ada yang udah sekarang itu kan rate-nya itu udah mulai meningkat
nggak ada gejala, ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk positif gitu. Nah, kalau iya, jadi misalnya Positif. kepingin udah mau deket lahiran, misalnya mau ngecek gitu ya, mau ngecek eh, biasanya sih saya, kalau saya pribadi itu coba sih misalnya ada waktu gitu ya, dicek di antara sekitar 3-6 minggu, itu kan udah deket-deket ya Mbak ya, 36 atau 37 itu diperiksa. Nah, nanti diperiksa kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Kalau misalnya ternyata memang dia hasilnya positif atau reaktif, itu kan perlu confirm dulu dengan swab. Confirm dulu kira-kira dia aktif nggak gitu. Kalau misalnya dia aktif, ya kita lakukan rujukan yang berencana. Jadi nggak ujuk-ujuk, aduh aku ini udah melahirkan, udah kontraksi, udah ini ujuk-ujuk lagi rujukan. Bingung pasti kan, belum lagi kalau rumah sakitnya penuh Oke, gitu. oke. Jadi lebih aman prepare masa pandemi gini ya memang sudah ada hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi kita udah bisa persiapan. Kalau yang lain-lain sih standar ya Mbak, standar sama. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke, ini Mm-mm. nyambung nih dok dari penjelasannya dokter. Ada pertanyaan dari Mm-mm. Wiratna Melia. Ah, untuk tes COVID, persiapan melahirkan Mm-mm. di Persada pada kandungan usia berapa ya dok? Nah, suami atau yang Mm-mm. mendampingi ketika melahirkan, apakah wajib Mm. tes juga? Nah, Ya, itu seperti ini di apa nih? Persada kan? Iya, kalau di di Persada. Iya, di Persada dok. Ya, tergantung kondisi pasien ya, tergantung kondisi pasien dulu sama ke ini apa namanya sama masing-masing ini ya dokternya ya. Karena tapi kalau misalnya ini Oke. lebih safe itu memang sebelum waktunya ateram. Kalau misalnya hamilnya nggak ada masalah apa-apa gitu, kira-kira sudah bisa mencapai ateram, ateram itu 37 atau 38 gitu. Sudah mendekati itu kita cek dulu. Jadi sebelum ateram tadi saya bilang 36, 37 itu periksa, nanti dilihat kira-kira hasilnya seperti apa. Misalnya memang nanti ada mengarah ke positif gitu ya, ya tadi swab. Jadi ada waktu, ada rentang. Misalnya nanti ternyata 36 positif, hasilnya ternyata masih positif gitu kan. Oh tapi dia nggak ada gejala gitu kan. Nah kita tunggu coba 2 minggu lagi. Kan biasanya kan ada waktu spare tuh butuh waktu 2 mingguan ya. Di 2 minggu itu dia jatuhnya di 38. Jatuhnya di 38, oh ternyata dia udah negatif gitu kan. Udah negatif, oh ya udah nanti kita perlu evaluasi lagi klinisnya gimana, 38 udah negatif. Ya nanti kita konsulkan kira-kira bisa apa enggak misalnya kalau di sini gitu kan ya. Tapi kalau rata-rata pengalaman saya sih di sini Mbak ada juga yang riwayat gitu ya positif, swab sudah negatif-negatif semua, nggak ada masalah gitu di sini. Mm-mm. Oke, oke, Mm-mm. siap-siap dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok nih yang mungkin menjawab penasaran para sahabat persada dari akun Mm-mm. @hanapozizi. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. dokter, mau tanya jika ibu Mm-mm. melahirkan dan positif COVID, sedangkan bayi saat diperiksa Mm-mm. negatif, ketika ibu dan bayi dipisahkan, bayi minum Mm-mm. ASI-nya gimana dok? Apa boleh minum ASI dari Oh ya. ibu? Seperti itu dok. Gimana nih Eh dok? kalau setahu saya itu masih ini ya, masih diperbolehkan, tapi nggak diberikan secara langsung. Maksudnya itu apa? Hmm. Apa namanya ini? Oke. Nah iya, Dipompa dipompa dulu setahu saya gitu. itu begitu. Jadi karena untuk menghindari Hmm. paparan, sama ibunya masih positif ya, makanya kan ada anjuran malah nggak boleh rawat gabung kan kalau ibunya positif itu nggak boleh rawat gabung. Terus, tapi Hmm. kalau ASI setahu saya ini masih diperbolehkan. Kalaupun nanti terpaksa memang harus memberikan ASI secara langsung, maka perlu barrier atau proteksi, bener-bener. Jadi tidak ada kontak secara langsung ke bayi, gitu. Hmm. Ya, Oke, oke, oke. Jadi harus dipompa mm-mm. dulu baru diberikan. Inilah memang Iya, harus dikarantina harus ya bisa. dok, isolasinya Mm-mm. terpisah biar Mm-mm. Si ibunya mengurangi resiko seperti itu ya dok ya. kondisi. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke dok. Ini ada pertanyaan lagi dari akun @bella_okta 1410. Dok, apa perlu dilakukan rapid test atau ECLIA 1 minggu sebelum hari perkiraan Mm-mm. persalinan? Oh, ini hampir Iya, sama kayak yang tadi bisa. ya, Dok. Kalau di kita kan seminggu ya Mbak ya. Di kita seminggu boleh dipakai. Iya, Mm-mm. seminggu. Jadi misalnya udah rencana, enaknya kan kalau elektif ya.
Kalau elektif kita bisa memperkirakan kira-kira persalinannya kapan. Mm-mm. Kalau misalnya persalinannya tanggal 10 gitu, jadi tanggal antara seminggu sebelumnya tanggal 4 atau 5, seminggu jalan-jalan seminggu itu masih boleh dipakai gitu. Mm-mm. Hmm. Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari akun Irta Pazrim ini ya. Dok mau tanya, semisal tanggal SC sudah ada rekom dari dokter Mm-mm. dilakukan sesar, sebelum tanggal SC Mm. ternyata kontraksi nih dok. Nah, apakah dilakukan SC atau tetap normal ya dok kalau seperti itu? Oh, berarti Gimana nih? lebih ke obstetrinya ya, Mbak ya? Eh, tergantung ini ya, ini hamil keberapa? Kedua ya berarti, kedua atau tiga gitu ya. Indikasi sebelumnya apa gitu? Ya, Sesar ya. sebelumnya apa? Terus Hmm. sama indikasi saat ini sesarnya apa? Kalau memang dia elektif gitu kan, elektif yang dia tidak boleh lahir normal, maka persalinannya kalau sudah ada kontraksi ya berarti hari itu juga gitu. Misalnya yang nggak boleh normal itu apa Mbak? Ya misalnya kayak placentanya di bawah gitu misalnya, udah ada kontraksi cukup perdarahan kan, ya berarti saat itu juga. Tapi kalau misalnya apa ya, bekas SC, dulu SC direncanakan operasi tanggal 10 gitu misalnya, karena indikasinya sudah lewat waktu gitu. Tapi ternyata sebelum taksiran persalinannya dia yang asli itu dia sudah mulai kontraksi, sudah mulai ada buka. Asalkan dia ada apa, sudah dikonsultasikan dengan dokternya, dia boleh feedback gitu ya monggo aja gitu. Jadi konsultasi dulu ya. Itu tergantung indikasinya. Lebih ke obstetri ya berarti ya. Oke. Mm-mm. Tergantung indikasi. Ya, Mm-mm. oke siap dokter. Nah, ini pertanyaan Rio. Ini banyak sekali pertanyaannya dok, luar biasa. Mungkin tidak bisa kami bacakan Mm-mm. semuanya ya. Jadi karena keterbatasan waktu. Nih ada Mm-mm. pertanyaan dua lagi ya dok ya. Oke, dari akun Devi Aulia dok, apakah ibu hamil dengan KET, apakah bisa dipertahankan atau harus ditrepanasi nih Mm-mm. dok? Nah, ini gimana nih dok? Hamil dengan KET. KET itu per definisi adalah kehamilan ektopik terganggu. Artinya ektopik itu dia hamil di luar kandungan dan sudah terganggu. Nah, terganggu itu artinya dia sudah menimbulkan gejala. Gejalanya apa? Paling banyak adalah karena dia pecah ya. Dia pecah. Kalau dia aktif, ya masih aktif, pecahnya itu menimbulkan aktif perdarahan dari dalam, ya maka dia harus dibuka untuk menghentikan perdarahannya. Oke. Uh, ada lagi itu KET yang dia itu sifatnya hematosil. Jadi artinya itu dia itu rupture-nya itu bukan rupture ke jaringan, tapi dia itu memang keluar. Kalau dia sekedar keluar dan menjadi hematosil, itu sebenarnya nggak ada tindakan apa-apa, Mbak. Tapi kalau dia itu menyebabkan internal bleeding, harus di-open, gitu. Ya, untuk Oke, oke. uh, Jadi memang kalau tidak bisa mm-mm. dipertahankan berarti harus Iya, dibuka dan ya dok, memang dibuka. mau tidak mau Dan harus diambil. gejalanya Biasanya itu nyeri ya dok ya. nyeri atau ada keluar darah dari jalan lahir, tapi dia ngeflek aja, hamil suka ngeflek terus gitu, gitu terus atau ampek gitu ya, kalau darahnya kan dia mengalir di dalam. Mm-mm. Oke. Ini dok, Mm-mm. pertanyaan berikutnya nih dari flower.trans. Dok, sekarang kan saya hamil anak pertama dan baru banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Trimester Mm-mm. kedua tidak kontrol Mm-mm. sama sekali dan sekarang trimester 3 belum Mm-mm. USG. Apakah aman untuk langsung lahiran? Mm-mm. Karena kan USG harus ke kota. Ini sepertinya rumahnya di kabupaten Oh, nih dok. Nah, ini gimana nih dok? uh, kalau USG kayaknya sekarang sudah banyak ya Mbak ya, maksudnya bisa nggak harus ke rumah sakit, bisa di klinik terdekat itu bisa. Tapi sebisa mungkin sih USG untuk menentukan satu posisinya apa itu loh penting. Kalau dia posisinya Oke. kepala gitu ya, ya alhamdulillah ketuban masih cukup gitu ya, nggak ada masalah. Oke, alhamdulillah berat badan sudah cukup. Oke. Jadi itu yang utama. Jadi yang utama adalah dari bagaimana posisinya, terus kemudian ketuban masih ada apa enggak, berat badan sudah cukup atau enggak, sesuai usia kehamilan atau enggak, udah gitu. Saran saya sih memang diperiksakan walau sekali ya, untuk menentukan kira-kira
mode of delivery-nya itu bagaimana, gitu. Oke. Oke dok, nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Nah mungkin karena keterbatasan waktu nih, satu Iya, kali boleh pertanyaan boleh banget. ya dok ya? Mm-mm. Oke, dokter, pasien dengan riwayat pernah positif, apakah dengan hasil rapid negatif, tapi IgG dan IgM-nya hasil masih tinggi, apakah aman untuk persalinannya dok? Nah, apakah harus swab lagi? Takutnya masih ada Hmm, bekas positif dok. Nah, itu gimana nih dok? hmm, yang lebih golden ini sejauh ini ya, untuk pemeriksaan COVID itu golden standard itu adalah masih swab atau PCR itu golden standard. Untuk IgM atau IgG itu membantu itu artinya untuk screening, untuk melihat supaya lebih cepat ya, itu dengan melihat IgG IgM-nya itu dia masih aktif atau enggak. Jadi kalau dia artinya itu gini, kalau IgG itu artinya dia pernah terinfeksi tapi masa lalu. Tapi kalau IgM itu saat ini masih dalam masih proses infeksi gitu. Kalau memang IgM-nya dia masih positif gitu, ya berarti kan dia masih aktif, Mbak. Kalau masih aktif, nanti kan nggak ada gejala, misalnya kayaknya sih gejala nggak ada gejala ya ini ya. Kalau nggak ada gejala, nanti perlu di istirahat Oke. dulu kan, isolasi mandiri, dievaluasi, kira-kira cek lagi 2 minggu gitu kan. Nah, 2 minggu seperti apa? Oh, ternyata IgM-nya dia sudah negatif gitu. Atau IgG-nya dia sudah tinggi, positif gitu kan. Berarti kan sudah ada recovery gitu. Untuk melihat kira-kira di mana, untuk memastikan lagi, memang lebih aman dengan swab tadi. Sejauh ini yang masih golden standard untuk pemeriksaan itu adalah dengan swab PCR. Jadi dengan ini ya, jadi Siap. dipastikan lagi. Kalau swabnya negatif, insya Allah sudah aman, ya. Oke, siap dok. Wah, karena mohon maaf sekali karena saking banyaknya pertanyaan tidak bisa kami bacakan satu persatu. Semoga di acara edukasi berikutnya kita bisa bacakan semua ya dok ya. Nah ini karena tidak terasa dok nih, karena keterbatasan waktu sudah lebih dari 30 menit nih dok, tidak terasa mungkin kita dokter bisa berikan tips sebelum kita tutup acara nih dok untuk sahabat pesada semua nih dok. Ya, ini kan musim ya Mbak ya, musim pandemi. Jadi jaga kondisi, stay positive thinking, ya sudah itu aja. Pokoknya jaga kesehatan lah, untuk diri sendiri dan keluarga terutama. Iya, olahraga olahraga ya penting. dok. Iya. Olahraga penting. Oke. Nah, ini sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, saya akan memilih nih 3 penanya terbaik. Nah, ini akan saya bacakan penanya terbaik karena banyak sekali. Tapi ini kita pilih yang paling menarik nih dok pertanyaannya. Ini dari akun @Dwiratna_Amelia. Kemudian pemenang kedua adalah dari akun @Hanakozizi. Dan pemenang ketiga adalah dari akun @elisa_queen. Nah, selamat buat Anda yang mendapatkan spesial gift Alhamdulillah, dari dapat Persada rezeki. Hospital. Oke. Alhamdulillah. Dapat rezeki, dapat ilmu lagi ya dok ya. Ya. Oke. Untuk bagi para pemenang nih, bisa nanti langsung DM ke akun IG Persada Hospital. Ya. Oke dokter, terima kasih banyak nih dok sudah meluangkan kesempatan waktu sehingga kita bisa sharing ilmunya nih dok yang bermanfaat buat sahabat Persada. Oke, terutama untuk ibu hamil yang memang bersiap bersalin di masa pandemi. Oke, Ya. terima kasih banyak ya dok. Sampai jumpa di kesempatan edukasi berikutnya. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persada Hospital, first choice of healthcare.